Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Ketua DKM Masjid Jamiah Ikhlas beserta pengurusnya dan juga jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji dan syukur senantiasa kita limpah curahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkah karunia yang diberikan kepada kita sampai saat ini, sampai detik ini, sampai waktu ini kita masih berkenan berjumpa di tempat yang berkah insyaallah dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada panutan kita, suri tauladan kita, penuntun jalan hidup kita dari dunia hingga akhirat, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Bapak-bapak jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa usia kita bertambah. Itu yang harus kita syukuri. Dengan bertambahnya usia, kita diizinkan untuk memasuki bulan suci Ramadan tahun ini. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ini kesempatan istimewa. Banyak saudara kita, tetangga kita, masyarakat, orang lain yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum masuk bulan suci Ramadan. Ini merupakan momentum. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang istimewa ini. Jadi orang yang dipanggil ke masjid ini juga orang pilihan. Orang yang masuk ke bulan suci Ramadan ini juga orang pilihan. Kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bulan suci Ramadan maknanya Ramadan itu kan membakar. Membakar apa saja? Membakar dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, kekhilafan kita selama hidup di dunia. Membakar mata karena sering melihat sesuatu yang tidak halal, melihat sesuatu yang batil, melihat sesuatu yang kotor. Maka jangan sekali-kali terbersit dalam pikiran kita untuk mengisi waktu sambil melihat hal-hal yang negatif. Karena ini fungsinya ramad, artinya membakar mata yang batil, membakar dosa yang ada pada mata kita, sehingga sulit membaca Al-Quran, sehingga sulit membuka mata ketika tahajud, sehingga sulit memandang guru, sehingga sulit memandang tempat-tempat yang suci. Nauzubillah min dzalik. Maka itu mata pada saat di bulan suci Ramadan dijaga. Jangan sampai terbersit melihat hal-hal yang buruk,
yang negatif. Membakar apa lagi? Telinga kita. Di antara kotoran batin yang ada di telinga kita, sering mendengar gosip-gosip, umpatan-umpatan, perkataan-perkataan kotor, provokasi dan lain sebagainya yang sering kita dengar. Bahkan kita mengiyakan sesuatu yang salah. Pada bulan suci Ramadan, bersihkan itu semua. Lisan pun dibakar. Bagaimana ucapan yang sering terlontar dalam kata-kata kita, sering menyakitkan, sering menyinggung, sering menzalimi orang lain, dibakar pada saat bulan suci Ramadan. Lisan kita, jangan sampai keluar kata-kata yang mengiris-ngiris hati, gosip kepada yang lain, kemudian juga membuka aib orang lain, kemudian juga menyebarkan keburukan orang lain. Di samping keburukan kita luar biasa banyaknya, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, semut di seberang lautan kelihatan. Nauzubillah min zalik. Introspeksi diri, muhasabah diri, hitung-hitung diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisablah diri kalian. Mata saya sering melihat sesuatu yang tidak benar. Telinga saya sering mendengar kata-kata yang kasar, yang tidak pantas didengar. Lisan saya sering berkata-kata sering menyakitkan. Yang hakullah, taubat kepada Allah. Hakul adami, kita minta maaf kepada orang yang kita sakiti. Jadi belum ada kata ampunan dari Allah sebelum kita cair dengan sesama manusia. Jadi jangan harap cukup dengan taubat kepada Allah. Itulah repotnya kalau kita punya kesalahan terhadap orang lain. Mulai detik ini, mulai saat ini, mulai hari ini, mulai jam ini, insya Allah saya akan memperbaiki diri. Insya Allah saya akan lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Hati saya sering tergelayut perasaan-perasaan buruk kepada orang lain. Hati ini sering berbisik sesuatu yang buruk dalam kehidupan saya. Terus saja memperbaiki diri. Insya Allah Ramadan berarti membakar semua kesalahan-kesalahan kita, membakar dosa-dosa kita. Maka setiap kali kita berzikir kepada Allah, dibakar semua apa yang ada pada diri kita berupa kesalahan dan dosa kita, lulus seperti kepompong kupu-kupu yang indah, lahir seperti bayi yang baru dilahirkan dari kandungan seorang ibu. Kharajat min zunubihi kayaumin waladathu ummuh, keluar dari kandungan ibunya seperti bayi yang baru dilahirkan. Itu maknanya Ramadan. Insyaallah kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pun juga jangan sampai lupa, bukan untuk ngurusin orang lain kita, ngurusin diri sendiri dan ngurusin keluarga kita. Bagaimana anak kita? Kita sering komentar, ya anak dia mau begini, dia pulang sekolah ngerokok pinggir jalan, ngapain? Anak kita, Bang. Muhasabah anak kita juga sama. Sejauh mana anak kita pandai enggak baca Al-Quran? Pandai enggak bacaan wudhu? Pandai enggak akhlakul karimah dilatih tiap hari? Itu yang menjadi PR kita, bukan PR orang lain. Orang lain tidak akan ada yang peduli dengan diri kita, tidak ada yang peduli dengan rumah tangga kita kalau bukan kita sendiri yang serius untuk memperbaiki. Istri pun sama, demikian juga. Perbaiki istri kita, akhlaknya. Sebelum istri kita dulu. Jadi
Kadang anak sekarang jenis Pak, pintar membalikan fakta. Kamu jangan belajar merokok ya. Astagfirullah. Lihat Bapak. Bapak mau merokok. Ya Bapak ini. Kamu jangan. Ya, gak bisa begitu Pak. Jadi jangan menyalahkan anak pada saat kita melakukan kesalahan. Kita merokok di depan anak, depan istri dan lain sebagainya. Di samping kita tidak mau melihat anak kita merokok pada saat masih kecil, sudah remaja, sudah dewasa, subhanallah tabarakallah. Seperti bulan Ramadan seperti sekarang ini. Belajar untuk tidak melanggar peraturan Allah. Di antaranya merokok. Bisa kan Bapak tidak merokok bulan suci Ramadan siang hari? Bisa insya Allah. Tapi luar biasa setelah bedug, Allahu Akbar, bedug gitu ya. Subhanallah. Balas dendam katanya. Coba di rem sedikit demi sedikit, insya Allah bisa. Tidak akan pernah sengsara orang yang berhenti merokok ya Pak ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Istri pun sama. Jangan pernah galak sama suami kamu. Saat seperti itu kita membentak istri. Jadi nunjuk orang lain dengan 1 jari dan kembali kepada kita 4 jari. Kita dulu jangan marah. Kita dulu yang harus sabar. Kita dulu yang harus dibenahi. Itu namanya muhasabah. Menghitung-hitung diri. Seperti halnya memperbaiki istri, memperbaiki anak pun insya Allah kita lambat laun akan memperbaiki lingkungan, tetangga, masyarakat sekitarnya. Insya Allah. Itulah yang dinamakan uswatun hasanah yang ada pada diri Rasulullah. Ibda bin nafsi. Mulai dari diri sendiri. Tidak mengkoreksi orang lain sebelum mengkoreksi diri sendiri. Jangan ngomongin orang lain sebelum diomongin diri sendiri. Pantas enggak kalau kita ngomongin orang lain sedangkan diri sendiri belepotan. Nauzubillah min dzalik. Dikatakan keluarga ada sebuah institusi terkecil dalam masyarakat. Seorang pemimpin, seorang suami. Katakan dalam Al-Quran surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Nah, pemimpin. Jadi kalau kita menjadi pemimpin harus tahu siapa yang dipimpin. Dan jangan merasa sombong karena menjadi pemimpin. Karena pemimpin ada, itu karena ada yang dipimpin. Kalau tidak ada yang dipimpin, jangan ngaku-ngaku jadi pemimpin. Intinya adalah, kalau kita sebagai suami harus tahu siapa rakyat kita. Imam harus tahu siapa makmum. Seperti halnya dalam hidup kita ini, seperti sekarang. Ketika nanti ditanya di alam kubur, ma imamuka? Apa imammu? Al-Qur'anu imam. Al-Quran adalah imamku. Al-Quran adalah pemimpinku. Ketika ditanya demikian. Ketika ditanya siapa pemimpin dalam keluarga, ya suami, karena ada teksnya, ada nasnya, ada dalilnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin bagi kaum perempuan. Kalau pemimpin harus jadi imam. Harus maju tampil ke depan. Harus siap mengambil keputusan. Kadang mah ada Pak yang katanya DKI ya. Di bawah ketiak istri, ada istri yang galak. Gimana itu? Ada istri yang tidak patuh kepada suami, kepada pemimpin. Tidak masalah. Selama dalam keluarga Allah jodohkan dengan istri yang demikian,
kita terzalimi, kita tersakiti, kita teraniaya dalam keluarga, yang ternyata yang kita pimpin adalah istri yang tidak solehah. Kita mengambil ibrah dari perjalanan hidup Nabi Ayub alaihis salam. Diberikan pahala oleh Allah seperti pahalanya Nabi Ayub alaihis salam ketika mendapati istri yang tidak solehah, istri yang bengis, istri yang kasar, istri yang temperamental. Ada istri yang demikian, Pak? Ada nggak kira-kira? Ini kalau ngaku ada ya, ada. Makanya tidak jarang yang broken home, perceraian, tidak kuat dengan cobaan yang diberikan oleh istri. Itu tadi gambarannya. Ketika kita sabar, ya kan, istri itu dibentuk, diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk. Tulang rusuk kan nggak ada yang lempeng. Ketika kita meluruskan tulang rusuk, jangan sekaligus, harus perlahan-lahan, step by step. Sekarang saya mengalah, nggak apa-apa, saya yang salah, padahal benar-benar kita tahu dia yang salah. Jangan sekali-kali menghakimi, kitalah yang paling benar. Perebut salah, itu yang luar biasa. Saya salah, Pak, saya yang salah. Masya Allah, bukan perebut benar namanya. Kamu salah, kamu yang salah. Udah. Jadi kalau perebut salah, saya yang salah. Saya apa yang salah? Masya Allah, luar biasa. Ini rumah tangga yang dikatakan baiti jannati. Rumahku adalah syurgaku. Jadi jangan perebut benar ketika bertengkar dengan istri. Tidak harmonis nantinya. Tulang rusuk tadi ya Pak ya. Jadi istri diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok oleh Allah Subhanahu wa taala. Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau pemimpin harus siap menanggung konsekuensi. Tanggung jawab kalau punya istri yang seperti tadi. Tanggung jawab kalau punya anak yang tidak soleh dan solehah. Jadi seperti hanya tadi di awal, muhasabah, introspeksi, hitung-hitung diri. Bagaimana anak saya? Bagaimana istri saya? Bagaimana keluarga saya? Saya tidak akan komentar anak orang lain. Saya tidak akan komentar terhadap istri orang lain. Saya tidak akan komentar keluarga orang lain. Sebelum diri saya komentari diri sendiri. Subhanallah, ini Ramadan, momen yang tepat. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, oleh karena telah melebihkan Allah sebagian mereka atas sebagian yang lain. Jadi kepemimpinan kita diangkat oleh Allah, diakui oleh Allah karena kita punya keutamaan dari perempuan, dari istri kita. Apa saja keutamaannya? Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena telah menafkahkan dari harta mereka. Pada saat kita melamar, kita mengkhitbah, kita berikan mas kawin, kita beli. Jadi istri itu benar-benar kita terima lahir dan batinnya. Jadi ketika ijab qabul pun menerima dengan apa adanya. Jadi ketika umpamanya tidak baik, harus diterima. Ketika baik, alhamdulillah. Jadi jangan sampai menerima baiknya saja, indahnya saja, enaknya saja. Ketika diberikan oleh Allah melalui istrinya, ternyata dibukakan aibnya, borosnya, cerewetnya, galaknya pun juga harus kita terima.
Subhanallah, ini levelnya luar biasa nih Pak, kalau semuanya sudah sampai dia. Jadi tidak apa-apa seperti itu, kita terima. Karena apa? Lebih baik saya terzalimi, tersakiti, teraniaya dan lain sebagainya dibandingkan hilangnya pahala Nabi Ayub alaihissalam yang diberikan Allah kepada suami yang sabar terhadap istrinya yang sering menzalimi, yang sering menyakitkan. Insya Allah kalau kita sabar, istri pun akan lambat laun akan paham, akan mengerti, akan sadar terhadap kesalahan. Wa bima anfaqu min amwalihim fasolihatu qanitatun, maka wanita yang solehah ialah wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita memilih seorang istri juga dulu Pak ya, kita kan melalui pertimbangan-pertimbangan yang luar biasa. Bagaimana bibit bebet bobotnya luar biasa seperti itu. Seleksinya luar biasa. Maka itu yang pandai agama, pankihul mar'u li arba'in, nikahilah wanita itu dengan 4 perkara. Linasabiha, wali jamaliha, wali maliha. Yang pertama, wali nasabiha, wali jamaliha, wali maliha. Nasab keturunannya luar biasa. Paham, kita ngerti, kita tahu keturunannya orang baik-baik. Wali jamaliha, karena kecantikan luar biasa juga. Wali maliha, dan karena hartanya juga gak masalah, karena tidak akan bisa Rasulullah berdakwah tanpa harta. Maka yang dipilih adalah Siti Khadijah. Wali maliha, fajfar bijatid din taribat yada, pilihlah yang agamanya kuat, kamu akan sukses, kamu akan berhasil, kamu akan bahagia. Subhanallah. Jadi harta, keturunan ataupun juga nasab, yang diutamakan adalah agamanya. Itu yang taat kepada Allah sebelum kita menikah. Dia taatnya sama Allahnya. Itulah istri yang salehah. Hafizatun lil ghaib, dia memelihara dirinya ketika kamu tidak ada di rumah. Pandai menghias diri, pandai menutupi diri, pandai menjaga diri. Itu istri yang salehah. Taat kepada Allah, menjaga diri ketika kita tidak ada di rumah. Itu luar biasa. Kalau sudah mendapatkan itu semuanya, ketika kata Rasulullah, seorang mukmin tidak mendapatkan kebajikan, tidak akan mendapatkan kebaikan yang luar biasa ketika dia takwa kepada Allah, adalah mendapatkan istri yang salehah. Jadi setelah takwa, yaitu mendapatkan istri yang salehah, itu keuntungan yang luar biasa. Ketika itu tidak didapatkan, sekali lagi tadi, kita kembalikan kepada Allah dengan cara mohon, ya Allah, berikan yang terbaik kepada saya, seperti halnya pahalanya Nabi Ayub alaihissalam, 18 tahun menurut riwayat sakitnya. Subhanallah. Bima hafizallah, sebagaimana dia memelihara diri, Allah telah memelihara dia dari yang lain. Bima hafizallah. Jadi sebagaimana Allah telah menjaga dirinya, pun dia juga menjaga dirinya terhadap fitnah, pun juga godaan, cobaan dari laki-laki yang lain. Insya Allah seperti itu. Jadi kepemimpinan kita, kalau sudah dipahami makmumnya, sudah dipahami siapa pengikutnya, siapa anggotanya, insya Allah satu nakhoda sesuai dengan arahan pemimpin, la'allaka an tanjua, kamu akan sampai kepada tujuan dengan selamat. Insya Allah. Jadi sebagaimana yang difirmankan oleh Allah tadi,
Seorang pemimpin harus bertanggung jawab, harus amanah, harus transparan. Jadi jangan sampai meninggalkan kewajiban untuk bisa bertanggung jawab. Kalau kita bicara tentang tanggung jawab luar biasa, kita sangat muak ya, dongkol, kesel kalau melihat orang yang tidak bertanggung jawab. Seorang pengemudi yang nabrak seseorang di pinggir jalan kemudian kabur, tidak bertanggung jawab. Seorang ibu yang melahirkan anak dibunuh anaknya sendiri, tidak bertanggung jawab. Seorang pemuda menodai seorang wanita hamil kemudian tidak bertanggung jawab, lari kabur dari kenyataan. Subhanallah, dongkol kalau kita tidak bisa bertanggung jawab. Maka itu sama-sama kita evaluasi diri, muhasabah, menghitung-hitung diri. Semoga Ramadan kali ini bisa memberikan berkah kepada kita, berkah kepada keluarga kita, berkah kepada anak-anak kita, berkah kepada istri kita. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Tidak banyak yang disampaikan tadi, amanahkan sama Marbot ya, Radayadi, jangan lama-lama barang ngantuk. Jadi insya Allah semoga bermanfaat buat pribadi, bermanfaat buat jamaah sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sedikit saja, tidak panjang lebar. Sebelum ditutup mungkin ada yang ditanyakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mengajar suatu faedah tapi istilahnya belum dapat gaya-gaya Allah. Nah, pengertian gaya itu bagaimana Pak? Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini pertanyaan yang luar biasa. Jangan pernah mengajak orang lain karena itu kalau belum dapat hidayah gitu ya. Jadi sebagaimana hadis dari Rasulullah yang pernah saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bu'istu da'iyan wa muballighan wa laysa minal hidayati syai'un. Jadi aku diutus oleh Allah untuk mengajak dan menyampaikan. Perkara hidayah urusan Allah. Jadi kalau kita sudah mengajak, sudah gugur kewajiban kita. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baiknya umat yang aku keluarkan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan. Jadi kalau kita tidak mengajak, tidak menyampaikan, tanggung jawab kita selaku umat yang terbaik kata Allah tidak ada di sini. Dan kita dituntut pada suatu saat. Apakah kamu mengajak? Apakah kamu menyampaikan? Tidak. Kesalahan pada diri kita. Jadi perkara hidayah tadi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gugur kewajiban kita sebagaimana tadi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau hidayah itu kan petunjuk. Petunjuk dari Allah Subhanahu. Ada kata ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, hidayah, petunjuk. Kalau taufik ya itu tadi, pelaksanaan dari hidayah tadi, thariqah, jalan untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiarnya adalah taufik. Hidayah itulah petunjuk. Seperti itu. Ada istilah taufik dan hidayah seperti tadi. Taufik dan hidayah. Hidayah petunjuk, teorinya. Taufiknya adalah menggerakkan badan untuk menjemput hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Bapak. Jadi kita menggugurkan kewajiban kita selaku muslim, selaku umat
selaku umat yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan dan mengajak kepada orang. Itu aja kewajiban, cuma dua. Kalau kita sudah muhasabah tadi, membenarkan apa yang telah diturunkan oleh Allah dan disampaikan kepada orang lain. Seperti itu Bapak. Mungkin ada lagi? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. 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 Zaman sekarang pada saat ini marak luar biasa, di mana suami bekerja di satu perusahaan ternyata mengalami gejolak dan akhirnya kolaps dan akhirnya di PHK, nganggurlah di rumah. Istrinya alhamdulillah kepercayaan bos dan ternyata dipertahankan oleh bos dan gajinya luar biasa. Pada saat seperti ini bagaimana Pak? Jadi sudah disampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, ketika istri yang memiliki dunia dan isinya, kekayaan yang luar biasa melimpahnya, ketika si suami makan dari milik istrinya tadi, satu ucapan saja keluar dari istri, kamu makan dari kantong saya, kamu makan dari dompet saya, tahu diri ya. Astagfirullahaladzim. Terketuk hatinya, tersinggung perasaannya. Ahbatallahu a'mal. Maka Allah membatalkan semua amal ibadahnya, puasanya, sholatnya, bahkan hajinya, semuanya dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala karena tadi ucapan yang menyakitkan perasaan suami. Jadi tidak boleh ketika suami penghasilan sedikit, kemudian bahkan tidak punya penghasilan, di rumah nganggur, tetap kepala keluarga, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pada saat yang sama, si suami pun tetap harus berupaya, tidak lantas kemudian punya karyawan, istri sendiri, punya penghasilan banyak, leha-leha di rumah. Tidak seperti itu. Harus giat untuk mencari peluang usaha yang lain. Gimana kalau umpama dititipin pekerjaan suami, pekerjaan istri, masak, nyapu, nyetrika, ngomong anaknya. Pada saat seperti itu tidak masalah. Tidak lantas kemudian gugur kepemimpinannya, batal kepemimpinannya. Pada saat seperti itu, si istrilah yang menjadi tulang punggung ketika suami menganggur. Cuma jangan sampai ada ucapan seperti tadi, ucapan yang menyakitkan perasaan, menyinggung perasaan suami. Hati-hati. Baru kemarin dibahas pada bulan yang lalu. Jadi gugur semuanya, batal semuanya, sirna semuanya, meninggal dunia, nauzubillah, bisa suul khatimah. Gara-gara ada kata-kata yang menyakitkan dan menyinggung perasaan suaminya. Jadi hati-hati kepada istri ketika punya penghasilan, punya pendapatan, punya income yang lebih dibandingkan suami, kata-kata jangan keluar yang menyinggung perasaan suami. Seperti itu. Baik, mungkin ada lagi Pak? Tidak ada ya. Sama-sama kita mohon kepada Allah, semoga bulan suci Ramadan kali ini memberikan makna buat diri kita sendiri dan juga berarti buat keluarga kita, anak istri kita, semuanya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah oleh Allah Subhanahu wa taala,
kumpul di dunia, insya Allah kelak kumpul juga di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Kita tutup dengan membaca doa kifarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.